welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasa ya guys, aku akan mencoba untuk melihat sebuah video nih. Dan video kali ini yang mau aku lihat itu ada sebuah video yang berjudul Singapura wanti-wanti Malaysia, Australia, dan Inggris agar jangan ganggu NKRI sedikit pun. Nah guys, itu dia judulnya. Kira-kira kenapa sih kok sampai Singapura itu wanti-wanti beberapa negara gitu ya, agar nggak mengganggu Indonesia sedikit pun. Nah, sebelum kita lihat nih video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan yang pastinya selalu diberi kesehatan. Amin. Oke guys, langsung aja dulu kita putar video kali ini. Let's go. Terlalu takut dengan militer kita, Singapura sampai ingatkan anggota FPDI jangan sampai berkonflik dengan NKRI. Wow, ini militer. Itu adalah siap untuk perang. Tidak ada tentara yang berpikir, apalagi semakin diimankan, jangan berpikir bahwa dalam 25 tahun tidak ada perang. Itu adalah suatu kebodohan yang luar biasa. Kalau hanya satu hal yang kau ambil dari ceramah saya, ambillah ini. Kalau kau jadi bodoh. Oh, ini militer. Sahabat bagi-bagi, nah ini ada berita dari Perdana Menteri Singapura yang mengingatkan aliansi FPDA, jangan pernah berkonflik melawan Indonesia. Oke. Lo jika berkonflik sama Indonesia, habis bos. Ya habislah FPDA gimana, kita merapat sama Cina dong, sama Rusia mereka kau. Kalau FPDA berani mengeroyok Indonesia, ya yang jelas kita masuk aliansinya Cina dan Rusia. Udah dijamin, auto kebakaran jenggot alias mencret FPDA, gitu aja kok repot. Jadi, ini disampaikan oleh Perdana Menteri Singapura, mengingatkan kepada anggota-anggota FPDA, jangan pernah berkonflik melawan Indonesia. Karena jika di suatu sisi FPDA ingin membentur kekuatan Cina, itu jangan sampai berkonflik dengan Indonesia. Akan semakin berat, maksudnya gitu loh yang Mimin terima ini dari Perdana Menteri Singapura. Oh, Indonesia sendiri saja berani, kalau ada yang mengurusi atau menyerang tinggal disikat kayak FPDA. Kalah menang urusan belakang, yang penting, menjaga kedaulatan adalah segala-galanya. Yes. Coba FPDA main-main ya sikat aja, keren kayak gitu loh. Negara Angkatan Laut nomor 4 dunia nih bos, single dong. Bangun Angkatan Laut aja nggak kelar-kelar, mau nyerang Indonesia, mimpi bos. FPDA dibentuk pada tahun 1971 sebagai jawaban Inggris atas keresahan tumbuhnya pengaruh Soviet di Asia Tenggara. Oh, udah lama Singapura, ya. Malaysia, Australia, Inggris, dan Selandia Baru merupakan anggota FPDA dari tahun Banyak juga sih 71, anggotanya. dan fokus utamanya saat ini adalah menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara di tengah ketegangan regional dengan Cina. Menjaga stabilitas atau bikin panas, ya sama saja. Tak ada alasan lain bagi FPDA untuk tak turut serta menjaga keseimbangan kawasan Asia Tenggara dari potensi konflik Amerika Serikat dan Cina. Yes, ini Tujuan utama FPDA konfliknya jelas si berubah dari menanggapi ancaman militer Vietnam dan kelar. Indonesia di masa lalu ke klaim Cina. Dulu, FPDA dibentuk karena kekuatan Indonesia dan Vietnam. Di era 60-an, Angkatan Udara kita memberikan provokasi ke Malaysia yang memberikan provokasi ke Australia. AURI kita nggak KW-KW itu pada tahun 60-an, makanya dibentuklah FPDA. FPDA ini dibentuk memang untuk menghadapi Indonesia, tapi sekarang mereka lebih fokus ke Cina. Mereka ini sekarang bilang, janganlah, kalau sama Indonesia, janganlah. Udah bisik-bisik tetangga, nggak usah memusuhi Indonesia. Kita fokus aja sama Cina. Nanti kalau kita lawan Indonesia, tambah ruwet. Ruwetnya gimana Min? Kalau Indonesia minta bantuan jadi sekutunya Cina, kita akan semakin berat. Itu karena apa? Negara Indonesia, negara besar, militer kita jangan dianggap KW-KW, dan Cina bahkan lebih dekat ke konflik dibandingkan dengan Indonesia. Jadi efeknya, daripada FPDA lawan Indonesia sekarang, karena sekutu mengambil langkah berlawanan dengan Cina, FPDA ikut terseret dalam konflik yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Masih sedikit bingung ya guys. Tapi ini militer, ujung-ujungnya militer ini.
Dan ternyata ada beberapa negara juga sih yang gabung sama organisasi ini tadi ya. Dan dibentuknya juga udah lama banget ternyata. FPDA yang sudah berlangsung lama ini selalu menjadi bagian penting untuk memastikan pertahanan kolektif di kawasan ini. Saya sepakat untuk terus menjaga keseimbangan karena berbagai negara, termasuk negara-negara besar, yang menentukan bagaimana hubungan itu berjalan, kata Menteri Pertahanan Selandia Baru. Menhan Singapura juga bilang, FPDA harus mempromosikan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Jangan ada konflik di negara ASEAN. Kami adalah 5 negara yang berkomitmen pada tatanan berbasis aturan dan mempromosikan perdamaian di kawasan kami. Meski keberadaannya diwaspadai oleh Indonesia, Jakarta tetap menjalin hubungan diplomatik dengan seluruh anggota FPDA, baik Indonesia-Australia, Indonesia-Malaysia, atau Indonesia-Singapura. Semua dijalin hubungan diplomatik meski ada ketidakpercayaan dari Indonesia karena kasus penyadapan oleh Australia beberapa tahun silam. Pernah dilakukan Singapura yang menyadap telepon Pak SBY dan menterinya. Dalam bidang militer, tentu saja Indonesia harus mampu menghadapi ancaman dari FPDA. Indonesia harus mampu menghadapi ancaman yang mungkin datang dari FPDA, salah satunya dengan diplomasi pertahanan. Ya sih, tadi dijelaskan kalau itu berbentuk untuk menghadapi Indonesia, walaupun sekarang fokusnya ke China ya. Selain itu, pemerintah Indonesia harus melakukan diplomasi pertahanan dengan negara superpower agar FPDA tak gegabah bermanuver di kawasan. Nah, Lemhanas juga bilang, kalau FPDA sembrono, ngawur. Sampai berani memprovokasi Indonesia, gabung aja sama Cina. Kita dekat dengan Cina, sudah, mereka auto panik. Atau kita dekat dengan Rusia, atau kita lebih erat dengan Vietnam, sekutu Cina. Udah, keringat dingin. Ada 2 upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mengimbangi kekuatan FPDA, meningkatkan diplomasi pertahanan dengan anggota FPDA, dan membangun aliansi strategis dengan negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Jika salah satu bagian FPDA mengambil tindakan tak bersahabat dengan Indonesia saat ini, Amerika Serikat harus merangkul Indonesia dan menginstruksikan semua sekutunya melakukan hal yang sama. Seperti yang baru-baru ini terjadi, misalnya dalam latihan militer Super Garuda Shield dan latihan Ausindo. Jadi, menurut Mimin, jangan musuhin Indonesia. Hubungan kita dengan Amerika saat ini masih baik-baik saja, meskipun pernah kita diembargo. Nah, jika Cina berhasil menancapkan pengaruhnya pada FPDA, Amerika Serikat dan sekutunya mungkin tak akan memiliki harapan lagi untuk mendekati Indonesia. PM Singapura, Chen Long, menegaskan bahwa FPDA harus aktif agar Jakarta tidak melihat fakta pertahanan ini sebagai ancaman. Jika Indonesia melihat FPDA sebagai ancaman, maka pengaruh Cina yang menancap di Indonesia akan sangat berbahaya. Kekuatan militer Cina bisa gabung dengan Indonesia. Misalnya dengan mengundang Indonesia untuk menyaksikan langsung latihan militer FPDA, menurut PM Singapura. Menghindari konflik dengan Indonesia, FPDA mungkin dapat lebih efektif menangkal pengaruh Cina di Asia Tenggara daripada berkonflik dengan Indonesia. Jadi begitu kawan-kawanku semua, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Nah, itu ya. Teman-teman, itu dia ya videonya. Ini sih ujung-ujungnya ke militer, kekuatan militer sih ya. Militer emang sih kekuatan militer Indonesia emang akhir ini sih emang baik ya. Sampai ke alutsistanya juga makin bagus. Ternyata ada berapa negara tadi, 5 negara ya yang termasuk organisasi tadi itu. Tadi sempat dijelaskan ya, ini tuh dibentuk dulu banget tuh untuk Indonesia ya, menghadapi Indonesia, tapi sekarang katanya fokus ke menghadapi China, jangan mengusik Indonesia katanya gitu, karena ya militer tadi ya. Terus ada aliansi yang kerjasama Indonesia yang dengan negara-negara besar juga gitu ya. Pokoknya jangan mengusik lah gitu lah intinya tadi ya, jangan mengusik NKRI gitu. Nah teman-teman, kita cukupkan sekian dulu ya video kali ini. Mungkin kita bisa jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Udah militer juga.